Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu yaitu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah dalam bahasa Arab berarti kebijaksanaan. Tetapi dalam konteks Islam, kata ini mencakup pemahaman yang lebih luas. Menurut Al-Quran dan hadis, hikmah adalah pengetahuan yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar berdasarkan pengetahuan tersebut. Hikmah juga mencakup kemampuan untuk memahami rahasia dan tujuan di balik ciptaan Allah, serta kejadian-kejadian dalam kehidupan. Selain itu, hikmah dalam konteks spiritual dan filosofis adalah konsep yang merujuk pada kebijaksanaan, pengetahuan yang mendalam, dan kemampuan untuk menerapkan ilmu dengan cara yang tepat. Dalam Islam, hikmah seringkali dihubungkan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, serta cara untuk berinteraksi dengan dunia dan sesama manusia. Selanjutnya yaitu dalil Al-Quran tentang hikmah. Al-Quran sering menyebutkan hikmah dalam berbagai konteks. Misalnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti'ul hikmata man yasha' wa man yu'ta'ul hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa hikmah adalah anugerah besar dari Allah, dan hanya orang-orang yang diberi pemahaman mendalam oleh Allah yang dapat benar-benar memahaminya. Selanjutnya yaitu sumber hikmah. Sumber hikmah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah sumber utama hikmah. Membaca dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dapat memberikan hikmah yang luar biasa. Al-Quran tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tetapi juga panduan tentang kehidupan sehari-hari, moralitas, dan etika. Yang kedua yaitu hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber hikmah lainnya, yang mana hadis memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang ajaran-ajaran Al-Quran, serta contohnya bagaimana ajaran-ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengalaman hidup, yang mana pengalaman hidup juga bisa menjadi sumber hikmah. Pengalaman ini dapat memberikan pelajaran yang berharga yang tidak dapat diperoleh dari buku atau ceramah. Dalam Islam, merenungkan dan belajar dari pengalaman hidup itu adalah cara yang penting untuk mendapatkan hikmah. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan pembelajaran, yang mana pengalaman hidup, ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu dunia adalah sumber hikmah. Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu iffah. Definisi iffah terlebih dahulu. Secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari affah yang ifu,
yaitu iffah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Iffah atau disebut juga dengan al-iffah juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk memelihara kesucian diri dan menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Selanjutnya yaitu keutamaan iffah. Ada 3 keutamaan iffah. Yang pertama yaitu selalu mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, senantiasa mempertimbangkan teman bergaul dengan teman yang jelas akhlaknya. Yang ketiga, selalu mengontrol diri dalam urusan makan, minum, dan berpakaian secara islami. Poin yang selanjutnya yaitu syaja'ah. Definisi syaja'ah. Syaja'ah secara bahasa adalah benar dan gagah. Syaja'ah juga artinya keberanian. Syaja'ah yaitu sifat pertengahan antara al-juban, pengecut, dan tawur, berani tanpa perhitungan. Kata syaja'ah ini digunakan untuk menggambarkan sifat kesabaran dan keberanian seseorang di medan perang. Jadi secara istilah, syaja'ah ini sebuah bentuk sifat keberanian, baik itu keberanian menerima musibah maupun keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis syaja'ah. Yang pertama, syaja'ah harbiyah, yang mana syaja'ah harbiyah yaitu keberanian melawan kemungkaran yang tampak atau tidak dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, yang mana keberanian dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi bahaya atau penderitaan. Yang keempat yaitu a'dalah, yang mana a'dalah adalah keadilan atau memperlakukan setiap orang dengan adil dan tidak memihak. A'dalah juga sikap di mana setiap individu menerima haknya sesuai dengan kewajibannya, tanpa memihak atau pilih kasih. Sifat ini mencakup kejujuran, kesetaraan, dan integritas dalam bertindak. A'dalah berfungsi untuk menciptakan keamanan di dunia dan akhirat, serta mendapatkan keridhaan Allah. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji yang terkait dengan a'dalah. Yang pertama adalah adil terhadap diri sendiri, yang mana menempatkan diri pada posisi yang benar. Yang kedua, adil terhadap orang lain, yang mana memberikan hak orang lain secara jujur. Dan yang ketiga yaitu adil terhadap makhluk lain, yang mana memperlakukan semua makhluk dengan adil dan sesuai pada tempat-tempatnya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.